Ini adalah film horor yang diambil dari sudut pandang seekor anjing. Ya, kalian pasti udah sering dengar kalimat tersebut dari reviewer film lain. Film yang gue maksud itu adalah Good Boy tahun 2025. I guess I'm next. I should never have come here. Film horor supranatural yang disutradarai oleh Ben Leonberg ini berhasil menyajikan konsep yang segar dan juga unik ya dalam genre horor. Menceritakan kisah rumah berhantu yang sepenuhnya dilihat dari sudut pandang seekor anjing. Premis seperti ini tuh sebenarnya agak tricky ya. Kalau gagal tuh gue rasa kayaknya film ini akan terasa konyol dan malah jadi lelucon bagi para netizen sih. Nah tapi untungnya film ini itu tuh berhasil dieksekusi dengan cerdas. Hal itu tuh menghasilkan sebuah film yang menarik, menegangkan, sekaligus menyentuh hati. Film ini berpusat pada seekor anjing yang bernama Indy dan majikannya yang bernama Todd. Mereka berdua pindah ke rumah tua terpencil milik mendiang kakeknya di sebuah pedesaan untuk memulihkan kesehatan Todd. Nah, tapi rumah tersebut ternyata menyimpan aura misterius dan rumor berhantu yang diabaikan oleh Todd. Nah, tapi berbeda dengan Indy. Sejak hari pertama, Indy merasakan adanya entitas gaib yang hanya bisa ia lihat dan rasakan sendiri. Kalau kalian suka nonton film horor, kalian pasti sering lihat adegan anjing yang menggonggong sendiri ke suatu tempat yang mengisyaratkan kehadiran makhluk gaib di sana. Nah, film ini tuh berhasil memvisualisasikan adegan seperti itu dengan sangat baik ya. Karena sebagian besar film ini tuh diambil dari sudut pandang seekor anjing, jadi di sini kita dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh manusia, guys. Banyak banget hal-hal menyeramkan yang hanya bisa dilihat oleh Indy. Hal tersebut membawa Indy untuk melihat misteri gelap yang pernah terjadi di rumah tersebut. Nah, ketika kesehatan Todd mulai memburuk dan perilakunya menjadi aneh akibat kekuatan gaib yang ada di rumah itu, Indy harus menggunakan naluri dan kesetiaannya sebagai anjing untuk melindungi majikan kesayangannya. Tapi walaupun Indy sangat ingin menolong majikannya, hal tersebut gak bisa mengubah fakta bahwa Indy ini hanyalah seekor anjing. Dan menurut gue puncaknya itu ada di endingnya sih. Ending dari film ini tuh berhasil memberikan impact yang luar biasa kepada para penontonnya. Gue penasaran bagaimana perasaan kalian setelah menonton film ini. Coba buat kalian yang udah nonton filmnya, kalian bisa komen aja di bawah. Oke, kita lanjut bahas filmnya. Film ini memiliki keunikannya sendiri, yaitu memperlihatkan sudut pandang atau POV dari seekor anjing. Dan menurut gue, ini adalah inti dari kekuatan yang ada di dalam film ini. Sutradara Ben Leonberg menggunakan anjing peliharaannya sendiri, yaitu Indy, sebagai aktor utamanya. Dan sebagian besar adegan yang ada di dalam film ini, itu tuh disajikan dari perspektif yang cukup rendah, guys. Ya mungkin setinggi mata anjing gitulah. Nah, buat kalian yang mungkin udah pernah nonton serial animasi Tom and Jerry, kalian pasti udah nggak asing lagi lah sama pengambilan gambar yang ada di dalam film ini. Penggunaan sudut pandang seperti ini, itu tuh berhasil menciptakan atmosfer yang mencekam. Penonton seperti dipaksa untuk melihat dunia seperti yang dilihat oleh Indy. Sosok manusia yang terlihat sering terpotong di area kepala, suara-suara aneh menjadi lebih menonjol, dan ancaman supranatural yang tersembunyi di sudut-sudut atau bayangan gelap yang hanya dapat direspon oleh Indy. Hal tersebut berhasil meningkatkan ketegangan yang luar biasa, karena Indy ini tidak dapat berbicara atau secara verbal memperingatkan Todd, jadi para penonton tuh akan merasakan rasa frustasi dan urgensi yang cukup intens di sini. Misalkan kita tuh tahu ada bahaya di sana, tapi karena karakter utama kita itu adalah seekor anjing, jadi dia hanya bisa menggonggong untuk menarik perhatian si majikannya ini. Sudut pandang ini secara luar biasa berhasil menyoroti kesetiaan dan cinta seekor anjing kepada pemiliknya. Indy tidak bertindak seperti manusia, dia bertindak berdasarkan naluri anjing yang protektif, membuat kisah cinta antar spesies ini terasa begitu otentik dan sangat emosional. Akting Indy di dalam film ini benar-benar berhasil mencuri perhatian gua. Ekspresi, dengusan, dan reaksi alaminya berhasil menyampaikan rasa takut, kasih sayang, dan kebingungan dengan sangat kuat. Indy secara meyakinkan menjadi pusat emosional dan naratif film yang sangat baik di sini. Jujur gue sedikit penasaran sih bagaimana cara si sutradara mengarahkan Indy untuk berakting di dalam film ini. Karena hal itu tuh sangat berhasil membuat gue merasa peduli dan sayang banget sama karakter Indy di sini. Sinematografi di dalam film ini juga cukup unik, penataan gambar dan pencahayaannya sangat efektif, pengambilan gambar yang rendah, fokus pada kegelapan di bawah furnitur atau lorong, serta fokus pada hidung dan telinga Indy yang berhasil mengkomunikasikan persepsi anjing terhadap lingkungan yang berhantu.
Tapi walaupun film ini memiliki sinematografi dan konsep yang cukup unik, film ini tidak luput dari kekurangan guys. Terutama pada adegan klimaks atau resolusi ceritanya yang agak kurang bertenaga dibandingkan dengan potensi pada premis awal filmnya. So, overall menurut gua Good Boy adalah film horor yang cerdas, inventif, dan memiliki hati. Ini bukan hanya sekedar film horor jumpscare murahan, melainkan eksplorasi yang mendalam tentang hubungan manusia dengan hewan peliharaannya. Film ini sangat direkomendasikan buat kalian yang penggemar film horor yang mungkin sedang mencari sesuatu yang baru, atau mungkin buat kalian yang pencinta anjing, dan buat kalian yang mungkin sangat menghargai sinematografi dan arahan yang cukup unik. Untuk ratingnya sendiri, gue bakal kasih film ini rating 8/10. Oke, mungkin segitu aja review dari gue untuk film Good Boy ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. Kalau begitu, sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye-bye.